Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harif Supriyadi, SPD IMA, merupakan dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Riau. Saya merupakan dosen prodi yang diamanahkan pada kelompok mata kuliah keahlian bahasa. Di antara mata kuliah keahlian bahasa yang diamanahkan kepada saya adalah mata kuliah Balaghah. Mata kuliah Balaghah ini disajikan pada 2 semester, di mana pada semester 3 diberikan nama mata kuliah Balaghah Dasar. Kemudian pada semester 4 diberikan nama mata kuliah Balaghah Lanjutan. Dalam tugas praktek mengajar ini, saya akan mengambil bahan pengajaran di mata kuliah Balaghah Lanjutan yang saya ampu di semester genap ini, yaitu semester 4. Mata kuliah Balaghah Lanjutan adalah mata kuliah prasyarat yang tidak bisa diambil oleh mahasiswa kecuali setelah berhasil lulus pada mata kuliah Balaghah Dasar pada semester sebelumnya. Adapun deskripsi mata kuliah Balaghah Dasar ini adalah sama dengan mata kuliah Balaghah Lanjutan, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan untuk memberikan kemampuan kecakapan kepada mahasiswa dalam ilmu kebahasaan sesuai dengan struktur dan pola bahasa yang dipahami oleh penutur asli. Secara garis besar, pembahasan mata kuliah ini, Balaghah Lanjutan ini adalah berpusat pada keindahan makna dan keindahan pada lafaz dan diksi bahasa, di mana bahan kajiannya itu membahas seputar tema-tema tasbih, isti'arah, hakikat dan majaz, kemudian kinayah, dan lanjut masuk kepada bagian ketiga daripada disiplin ilmu balaghah adalah ilmu badi' yang membahas tentang keindahan lafaz dan keindahan makna. Mata kuliah ini disajikan dalam bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Adapun capaian pembelajaran yang ditentukan oleh prodi dalam mata kuliah ini adalah pertama sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis kebahasaan Arab. Kemudian keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun keterampilan khusus adalah mampu berbahasa Arab tulisan, tindak lanjut secara reseptif dan produktif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah kami tetapkan mahasiswa mampu menguasai dan membuat model tasbih dalam kalimat dengan baik dan benar. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan membuat model majaz, isti'arah, dan kinayah dalam kalimat dengan baik dan benar. Kemudian CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menguasai muhassinat lafziyah dan muhassinat maknawiyah dengan baik dan benar. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mengajar mata kuliah adalah beberapa buku, diantaranya adalah Jawahir Al-Balaghah, karya daripada guru besar sastra Arab di Al-Azhar University, yaitu Said Ahmad Hashimi. Kemudian Hilyah Al-Lubbil Masun merupakan penjelasan daripada nazam ilmu balaghah. Kemudian ditambah dengan beberapa media pembelajaran yang kami buat dengan model PPT atau PowerPoint. Dan tempat pembelajaran yang kami
lakukan di dalam perkuliahan adalah tatap muka di kelas, kemudian pembelajaran daring melalui LMS kampus dengan nama cerdas, dan melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom sebagai media untuk pengumpulan tugas dan latihan mata kuliah sebagai evaluasi. Berikutnya, dalam model pembelajaran kelas itu saya menggunakan beberapa model, yaitu direct explicit instruction method, yaitu pembelajaran langsung, mind mapping, dan small group discussion. Kemudian sebagai bentuk evaluasi daripada pembelajaran ini, kami mengambil daripada 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, itu dinilai dengan 20%. Kemudian tugas mandiri merupakan tugas yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian kehadiran, kemudian penilaian UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Berikut adalah cuplikan praktek pembelajaran yang kami laksanakan di dalam perkuliahan di ruang kelas. Demikian kami sampaikan pada pengantar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum syabab? Satu akhir mabahith ilmu balaghah. Materi terakhir ilmu balaghah. Tazakartum balaghah itu apa aja 3 kemarin di awal? Ma'ani, bayan, badi. Ma'ani, bayan, badi. Oke. Di sebagian penulis ada yang mendahulukan bayan, baru ma'ani, baru badi'. Tapi yang mujma'un alaih, disepakati secara ijma' ahli bahasa, itu ma'ani duluan, bayan, baru al-badi'. Itu sudah berapa, 2 semester ya? Semester 3 balaghah asasiyah, balaghah dasar apa? Dasar ya? Balaghah lanjutan. Baik. Ini kita masuk kepada akhir ilmu, namanya al-badi'. Man minkum ya'rif lafdha al-badi'? Ma makna al-badi'? Habis. Ingat ngantum Al-Quran yang ada badi'nya? Badi'us samawati wal ard idza qada amran. Apa makna badi', apa Bil? Badi', bada'a, bid'ah. Baru. Itu istilahnya tuh. Mana bada'a tuh? Menciptakan sesuatu. Khalqu syai'i ma lam yakun lahu nadhirun qablahu. Menciptakan sesuatu yang belum ada awalnya. Itu badi'. Ya, badi' namanya. Makanya Pak, Allah tuh Maha Badi'. Oke. Makanya orang yang kreatif, apa kalau orang bilang anta mubdi', antum keren gitu. Oke. Nah, badi' ini lebih kepada hiasan bahasa lah. Hiasan bahasa. Baik hiasan makna ataupun hiasan lafaz. Oleh karenanya nanti badi' ini punya 2 sayap. Punya 2 apa sayapnya pertama? Pertama namanya keindahan lafaz, yang kedua keindahan makna. Ada apa namanya? Al-muhassinat al-lafziyah, kemudian al-muhassinat al-ma'nawiyah. Jadi 2 sayap badi' itu. Ini definisi simpel nih. Apa itu? Apa badi' itu definisinya? Huwa ilmul mut'ati wal itharati wa tajmilil kalami. Apa itu? Ilmu yang
Membahas tentang keindahan. Al-itharah itharah dampak atau menstimulus, memancing orang. Sama kayak kemarin apa? Ja'a rajulun syuja'un. Apa maknanya terus? Ja'a rajulun, datang lelaki yang berani. Kalau antum dengar kalimat ini, habis itu dengar lagi kata kedua, Ja'al asadu. Kira-kira mana yang lebih memancing apa antum? Fokus antum? Ja'al asadu kan? Kan kita ini kan apa ya? Karakter kita kan anti mainstream ya, anti mainstream. Oke ya, dari itu dia. Sebentar, lupa saya. Asen lo. Ilham, Abdullah Ilham. Nggak ada kan? Umar, khalas hadar. Aina Balqis. Amanda. Difira. La hadur, wagala wa'sa. Fahmi Bajar. Fairuz. Fatimah Zahra. Hani Faizah. Ada Heni Surati. Jihan. Kei Masmah. Rivaldo apa nih? Usman Aini. Putri Azila. Rio. Raisul Tihad. Sabaria. Sabna. Suci. Tiara. Oke. Umi Khairani. Vera juga kan Vera. Vera jangan kali ngajar. Dah. Kita masuk ilmu badi yang berarti bilang dua sayap ya. Nih ya. Lafziyah sama ma'nawiyah. Masih ingat antum kemarin bagaimana cara kita membedakan antara kinayah dengan majaz? Nah, Bel. Iya, oh iya. Apa Bel? Kalau kinayah mana aslinya masih bisa dipahami, kalau majas mana aslinya tidak bisa dipahami. Contohnya majaz, bedanya mana? Contohnya Ya, betul. banyak abu di dapur. Banyak abu di dapur. Itu kinayah. Kalau majaz? Rumahnya berasap gitu ya. Dapurnya apa tanda itu? Berarti dia ada isyaratnya kan? Oke, itu ya. Jadi meskipun ada juga yang bilang badi ini nggak ada sebenarnya. Semua itu masuk ke ilmu bayan dengan segala macamnya. Ada kinayah, majaz, masuk juga ini. Oke. Tapi kita tetap berpegangan pada yang membagi tiga. Ada lafziyah, ada ma'nawiyah. Nah, yang lafaz dulu nih. Ada namanya jinas. Jinas. Apa makna jinas? Jins, apa jenis bahasa Arabnya? Apa artinya? Jenis. Berarti lagi-lagi jenis itu bahasa Arab tuh. Jenis namanya. Apa itu jenis tuh? Nah, itu dia. Ada dua kata yang muncul dalam jumlah sama, maknanya beda. Jenis namanya. Ya, ada dua dalam jumlah nih. Contoh apa? Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Itu namanya jenis. Katanya sama. Coba. Sa'ah ini sama enggak sa'ah ini? Hal sama. Hal istawat kalimatus sa'atu fi hadhihi wa sa'ah fi hadhihi. Apa kira-kira yang pertama Amar? Oke, ini waktu saat. Sama kan? Sama. Nah, kalau terjadi pelafalan atau munculnya dua kata yang sama dalam satu jumlah, satu konteks, itu namanya jinas tam. Ya, jinas tam. Kedua, kalau jinasnya hampir mirip,
Makanya namanya naqis. Contoh. Wa fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Apa bedanya? Qaf sama nun ini beda. Ya kan? Yang beda qaf sama nun. Dia ada lagi namanya syibhu tam dia. Syibhu at-tam. Oke. Saya kreasikan ya. Contoh nih. Yang syibhu tam. Ra'aitu al-muluka dha hibatin. Oke, dha hibatin. Oke. Wa innal malika. Oke. Zahibatin. Zahibah. Ya. Ra'aitul muluka zahibah wa innal malika zahibat. Wa innal malika zahibah. Apakah sama? Zahibah di sini dengan zahibah di sini? Apa bedanya? Di sini mau mana ya? Hah? Ini pergi. Kalau ini zahibatin. Zahibah. Mana zahibah, Mar? Zahibah. Yang memiliki karisma. Zazizu. Zu. Ya kan? Ini zahibah, ini pelafalannya sama. Tapi kata beda, ini dua kata. Za sama hibah. Ini satu kah? Ini namanya syibhu tam. Syibhu atam namanya itu. Oke. Itu namanya syibhu atam. Dah. Nah, itu namanya jinas. Jadi apa nanti antum jumpa paragraf, bukan paragraf, lebih kepada konteks sih. Satu jumlah ketika muncul, ketika waradat kalimatani mutasyabihatani fi jumlatin wahidah. Ada dua kata yang sama muncul dalam satu kalimat dan maknanya pasti berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan jinas. Namanya Nah, itu masuk keindahan bahasa. Ya kan? Keindahan bahasa. Dengan satu kata kita bisa buat jumlah. Enggak? Satu fiil, satu kata kita bisa buat jumlah kalimat. Contoh. Mannallahu mannan munna minhu minanan. Satu mannan dari fiil mannan. Tapi itu nggak masuk jinas ya. Oke, itu namanya muhassinun al-lafdhiyah. Tadi kita sudah sampaikan tentang jinas. Apa itu? Dua lafaz yang muncul bersamaan dalam satu jumlah atau kalimat. Itu dia. Kitab tadi ya. Tambah apa? Benar-benar sama. Antara pertama sama jumlahnya dan bentuknya sama, dan kalimatnya. Ada lagi yang ghairah atau naqis tadi, atau naqis. Ini dia. Al-khailu wal-lailu. Al-khailu ini naqis namanya. Apa beda? Ma huwal farqu baina hatain kalimatain? Al-kha sama lam. Ada lagi misalnya apa? Contoh. Innallaha mutawahhidun
fil jamali wal jalali. Innallaha mutawahhidun fil jamali wal jalali. Jinas juga tuh. Bedanya apa? Gimana bedanya? Jamal mana apa mana? Jamal indah, jalal mulia. Itu namanya jinas. Ada lagi al-jaru qabla ad-dar. Itu tam atau naqis? Ada al-jaru qabla ad-dar. Tam atau naqis? Al-jaru qabla ad-dar. Naqis. Sini jim sama sini dal. Tapi ro sama kan? Alif dan ro sama. Oke, itu juga jinas namanya ghairu atau naqis. Ada bisa fi'il, bisa fi'il, bisa isim. Contoh tadi, tawal lailu ala tawa. Ya, tadi. Tawa al-lailu ala tawa. Apa tawa nih? Fi'il. Mana ya, Bah? Melipat. Kan? Wassamatu matwiyatun biyamini. Matwiyat terlipat. Ala tawa semacam meja lipat gitu. Tempat ya. Semacam meja lipat gitu. Itu tawa namanya. At-tawa. Ini fi'il, ini isim. Oke, itu ghairu tam juga maksudnya. Walaupun sama bentuk, tapi dia satu fi'il atau isim. Baik, kita lanjut ke saja. Saja. Apa dalam bahasa Indonesia saja itu? Apa maksud saja dalam bahasa Indonesia? Apa makna saja dalam bahasa Indonesia? Saja. Oh, kalamnya bersaja. Sama ujungnya. Ya. A gitu kan. Atau AB gitu kan. Atau itu namanya saja lah. Saja namanya itu. Coba Mar, baca Mar. Apa definisi Mas? Coba Mas. وتوافق الفاصلتين في الحرف الأخير من الجملتين أو الجمل المتوالية في الكلام. وأفضله ما تساوت في قول. وخير السجع ما كان عفو الخاطر بعيدا من التكلف وسر الجمال في سجع الإيقاع الموسيقي المؤثر في السامع. Oke, lihat. Huwa apa itu saja? Huwa muhassinun lafdhiyun. Dia adalah keindahan pada lafaz. Wa huwa tawafuqul fasilataini fil harfil akhiri minal jumlataini awil jumali al mutawaliyah fil kalam. Apa itu? Apa ya? Kecocokan dua kata ya pada baris huruf akhir daripada jumlah yang berbeda atau jumlah yang banyak fil kalam dalam ungkapan, baik ungkapan obrolan ataupun tulis. Wa afdaluhu ma tasaddaqalu. Apa itu? Adalah yang sama katanya. Fakrahnya. Wa khairus sajai ma kana afwal khatiri. Sebaiknya adalah apa? Natural. Ya, pikiran yang natural, tidak dibuat-buat. Ba'idan an takalluf, jauh daripada apa tuh? Ya, dibuat-buat lah. Dipaksakan gitu.
Dan apa rahasia Wasirul Jamali? Apa rahasia keindahannya apa? Al-iqa'. Al-iqa'u al-musiqiyu. Oke. Wasirul Jamali fi saja'i al-iqa'u al-musiqiyu al-mu'athir fi sami'. Apa itu? Apa ya? Ritme atau lirik nada yang mempengaruhi ungkapan. Contoh, ra'aitu talib dzal matalib. Ra'aitu at-talib dzal matalib yuridu an yabta'ida an su'i al-awaqib. Pertama, ra'aitu at-talib. Apa lagi? Dza al-matalib yuridu an yatajannaba su'al awaqib. Tulis sajak nama gitu. Saya melihat siswa. Apa lagi? Dzal matalib, punya obsesi. Yang ketiga, yuridu an yatajannaba an su'i al awaqib, ingin jauh daripada ending yang buruk tanpa dibuat. Itu namanya sajak yang paling baik, itu afwal khatir namanya. Spontan, tidak dibuat-buat. Innahu ghashumun walin nasi zalumun. Mim kan? Mim. Sama-sama waw, sama-sama waw, sama mim. Ya. Innahu ghashumun walin nasi zalumun. Oke, tadrib bisa. Oh, ini syair ya. Contoh lah, misalnya apa? Yang kita pakai dalam doa apa? Doa misalnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sajak nama itu. Sajak. Oke. Dan kudrah saja ini muncul daripada tadi muncul dia sejauh mana kita berinteraksi dengan kosakata. Nah, kalau antum interaksinya Netflix-nya juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya ngapain kan? Tapi Netflix bahasa Arab keren. Nah. Cari film terbaru, apa yang baru filmnya? Tom Cruise baru apa? Final Reckoning. Udah muncul. Belum kayaknya. Tapi itu ada Arab apanya? Apa tuh? Itu belajar. Jangan cari film-film tapi ini bahasa Indonesia juga. Ngapain? Terus sambil belajar qiraat. Ya kalau misalnya nggak nyaman nonton film Netflix, nonton misalnya apa? Nonton film Naruto kan. Cari Naruto Arabic dubbing ada juga. Atau Naruto Arabic ini ada juga. Jadi buat generasi Gen Z kayak antum tuh digital bukan masalah untuk belajar bahasa Arab. Oke, baik. Kita demikian dua ini cukup ya. Lafziyah sama lafziyah ya, jinas dan sajak. Mudah-mudahan bisa memantik antum untuk membaca, melihat PPT yang sudah saya kirim tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.